Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya baik ya. Oke, hari ini kita akan bikin jewelry imitation yang udah kita bicarakan sebelumnya di video yang lalu ya. Bahwa kita akan bikin gimana sih caranya bikin jewelry cincin yang ukurannya kecil-kecil seperti ini dengan berbagai macam desain, dengan berbagai macam jenis bahan. Kalian bisa modify sesuai dengan selera kalian, bisa digunakan sendiri, bisa kalian untuk hadiah ke teman-teman atau siapapun, saudara yang lagi ulang tahun. Hasil karya kalian kan ada kebanggaan tersendiri ya. Kalau hasil karyanya bisa untuk hadiah ke orang lain, apalagi kalau hasilnya bagus. Kemudian yang kedua juga bisa untuk dijual lagi, karena sekarang kan lagi banyak di rumah, mungkin teman-teman lagi cari inspirasi juga nih untuk bikin usaha apa ya yang bagus. Nah ini salah satunya yang bisa jadi usaha juga buat kalian bisa tekuni untuk membuat jewelry imitation, baik itu untuk market lokal maupun ekspor. Kalau bagus kualitasnya kenapa enggak, bisa ditawarkan keluar dan ada permintaan. Contohnya saya bikin ini sejak zaman masih sekolah. Zaman masih sekolah itu saya seneng bikin cincin, bikin gelang, bikin kalung, anting. Itu dipakai sendiri. Tapi setelah dipakai itu banyak yang pesen gitu loh. Nah, lama-lama akhirnya masuk ke butik. Habis masuk ke butik, lama-lama kita jalan ke Bali, ada bule yang ngajar-ngajar minta dibikinin. Nah, contohnya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu jalan rezeki ya, dijalanin aja dan ternyata ini menghasilkan. Sekaligus ada kepuasan tersendiri kalau hasil karya kita disukai banyak orang. Oke, dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan ya teman-teman ya hari ini. Dan ini sebagai salah satu contoh aja untuk proses membuatnya. Kalau contoh yang ini yang sudah jadi ya, ini kecil. Ini memang kecil kita buat. Untuk lingkarnya juga beda-beda. Karena jari orang kan ada yang jarinya kecil, ada yang jarinya sedang, ada jarinya besar. Kadang kita target marketnya bukan buat anak kecil, tapi anak kecil juga suka juga. Jadi kalau ditaruh di butik itu ya mereka juga yang beli siapa aja yang suka, habis ya. Bahkan kadang saya lagi di kantor pun dulu ya waktu masih sambil kerja tuh, itu udah diteleponin dari pihak butiknya minta untuk dikirimin lagi karena barangnya sudah habis. Jadi buat teman-teman semangat ya untuk belajar bikin jewelry imitation. Dan ini contoh hari ini saya akan buatkan untuk cincin dan gelang. Oke, bahan yang akan kita gunakan adalah ini dia. Kita akan gunakan, kalau untuk bikin cincin kita butuh yang kecil-kecil nih, mute seperti ini teman. Nah, mute seperti ini adalah mute import. Ini import dari Jepang. Import itu ada dari Jepang, dari Korea, ada juga dari China. Cuma dari kilapnya juga akan kelihatan dia harganya lebih mahal atau sedang atau murah, itu akan kelihatan ya. Kemudian nanti untuk jadi matanya apa nih? Untuk yang jadi matanya kali ini saya akan buatkan untuk dimodif dengan ini dia. Ini adalah mutiara asli. Ini mutiara air tawar ya teman-teman ya. Mutiara air tawar satu yang akan jadi nanti matanya di tengah gini loh. Ya. Oke. Dan bahan selanjutnya yang akan kita gunakan, karena ini bikinnya cincin, supaya nanti saat dipakai ya, ditarik, dikeluarkan ataupun dimasuk, contoh kayak gini nih. Ya, ini kan sudah masuk di dalam. Kalau kita mau buka, kalian pakai dan mau buka ini gampang sekali, tinggal begini saja. Saat mau pakai juga gampang, tinggal ditarik
hari ke belakang seperti ini ya, sehingga material yang kita butuhkan dicari material yang memudahkan untuk nanti para pemakainya tuh gampang menggunakan, yaitu gunakan tali seperti ini, tali yang elastis, tali senar tapi yang elastis ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Dan untuk membuatnya, karena ini material sangat kecil, memang butuh ketelitian, harus teliti masukkan satu demi satu. Nah, contohnya ini, masukinnya satu demi satu, kelihatan ya, ini baru masuk satu. Terus kita lakukan sampai selesai jadi satu cincin. Dan kalau pakainya yang ini, yang elastis talinya, itu kalau yang tangannya atau jarinya agak gemuk pun masih bisa cukup dengan ukuran yang sama, karena ini bisa melar kalau dipakai. Dan saat melar juga nggak bikin sakit di jari, karena memang tekstur dari talinya itu bikin nyaman ya. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang mau usaha ataupun mau dipakai sendiri ataupun untuk hadiah ke orang-orang tertentu, ataupun memang ada niat untuk buka usaha jewelry imitation. Kenapa saya ajarin ini? Karena selama ini saya juga sangat bersyukur dengan keterampilan ini bisa menghasilkan uang. Apalagi sekarang saya sudah tidak bekerja lagi ya, saya lebih fokus ke usaha saya sendiri. Tapi bagaimana saya juga bisa share dengan teman-teman di masa pandemi begini, banyak yang korban PHK, banyak yang jadi dirumahkan karena ketidakberdayaan perusahaan di masa pandemi. Nah, teman-teman jangan putus asa tinggal di rumah, tapi cobalah berkarya yang akan menghasilkan sumber nafkah untuk teman-teman dengan keluarga. Dan tetap bahagia tentunya ya, karena kalau kita bahagia pasti imunnya juga tinggi. Kalau imun kita tinggi, penyakitnya justru yang menjauh dari kita dan rezeki yang mendekat, karena energinya positif tuh yang kita tebarkan. Oke ya, tetap semangat buat teman-teman. Tidak ada mustahil di dunia ini selama kita mau berusaha, dan kita juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dikabulkan ya. Terus teman-teman juga bisa modif nih untuk bahannya, warna terutama ya, main di warna, bisa mix and match. Mau warna cincinnya apa dasarnya, tapi yang paling mendasar sih biasanya warna putih teman-teman. Kayak gini nih, ini kan warna dasarnya putih tuh ya, moteknya putih, dia matanya itu dari gemstone warna hijau muda. Ini juga tetap kelihatan cantik dan menarik. Dan ini jarang sekali untuk sama itu jarang, karena orang tuh beda-beda gunakan raw materialnya yang unik. Cari yang unik, bentuknya, teksturnya, kemudian colornya, dipadu padannya, jadi kelihatan barangnya itu bener-bener warnanya itu bagus, kemudian juga material yang digunakan itu unik yang orang lain belum gunakan. Itu juga ada kepuasan tersendiri loh teman-teman kalau kalian menjalani itu ya, dengan fokus, hasilnya tidak akan mengecewakan. Karena setiap usaha, cepat atau lambat, sekarang atau nanti, pasti ada hasilnya. Jangan putus asa intinya, oke? Terus kita masukkan satu demi satu. Emang ini harus sabar ya teman-teman ya. Lihat ini kecil sekali, moteknya kecil-kecil, tapi kita harus merangkai satu demi satu. Jadi kalau teman-teman kalau ini mendingan buat ekspor aja dah. Kalau ekspor soalnya mahal,
Harganya iya juga sih. Jujur kalau ekspor memang harga jualnya juga lebih mahal daripada harga lokal. Jadi kadang-kadang orang orientasinya kenapa kepengennya kalau punya produk itu mendingan ekspor. Tapi jangan lupa juga untuk dalam negeri juga dikasih ya. Supaya teman-teman yang di dalam negeri tetap bisa menikmati karya teman-teman nih. Bisa gunakan, nggak penasaran cuma lihat di foto ataupun lihat di gambar doang. Kasihan juga kan. Saudara-saudara kita juga biar mereka punya kesempatan. Ya, coba lihat, ini udah bisa cukup 1 cincin belum? Kalian bisa ukur, nah contohnya ini ya. Masih kurang sedikit lagi, kita harus tambahin mute-mutenya lagi biar cukup untuk jari-jari orang dewasa. Terus teman-teman kalau ada suara bocor maafkan ya. Kadang-kadang tanpa kita sadarin karena depan rumah saya ini kan jalanan nih. Jadi kadang ada orang lewat pagi-pagi sambil ngobrol. Kadang ada suara mobil, motor. Walaupun masih pagi masih sepi ya. Tapi kadang-kadang ya begitu deh. Nah, kita lanjut masukkan mutiara air tawarnya. Oke ya. Ini jadinya akan cantik pastinya. Dan jangan pernah ragu, aduh kalau nanti begini takutnya nanti hasilnya jelek ya. Jangan. Kalau belum melakukan sesuatu kalian sudah khawatir dengan kekhawatiran yang ada di pikiran hati kalian, kapan kalian punya karya? Abaikan, buat aja dulu. Masalah nanti jadinya akan seperti apa, itu urusan nanti. Oke teman-teman ya, tetap semangat. Langsung lakukan aja. Berbuat dulu aja. Nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Caranya gini ya teman-teman ya. Kenapa setelah ada mata kita pasang, kemudian saya masih ada taruhkan lagi ada 3 rangkaian di sini. Karena supaya nanti sambungannya tidak di dekat matanya. Dan juga satu hal lagi ya yang perlu saya sampaikan, cara ngikatnya gimana nih supaya tidak cepat putus, apalagi ini kan elastis. Cara ikat pertamanya, cara ikat pertamanya jangan langsung dikencangin dulu, gini aja. Nah, ya jangan langsung dikencangin dulu, biasa aja. Nanti pada saat ikatan yang kedua baru teman-teman kencangin, tarik seperti ini terus sampai berkali-kali. Iya ya, seperti ini sampai dia benar-benar bekas dia punya ikatannya tuh mengecil, hasilnya bagus nantinya dan juga kuat, tidak gampang patah. Dia gampang copot ikatannya ya. Ini baru kedua kalinya kita lakukan sekali lagi. Atau teman-teman kalau mau ngikatnya setelah mata juga boleh, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing ya. Nah contohnya gini ya, gini teman-teman, jarak, yes, jadi ya, jadi karena bentuk potongan-potongan dari mutenya itu terlalu kecil-kecil dan kadang ini bisa jadi unsur yang sangat estetik ya teman-teman ya. Kenapa dianggap estetik? Karena jatuhnya jadi tidak beraturan. Kalau jatuhnya jadi tidak beraturan itu jadinya cantik. Nah, tada! Sudah jadi, ini dia, tada, bagus kan? Nah, ya ini hanya contoh cara bikinnya dan cara ngikatnya terutama ya, supaya tidak cepat
putus tali ikatannya dan tidak cepat copot. Jadi ikatan pertama biasa aja, jangan terlalu ditarik. Pada saat diikat yang kedua baru ditarik kencang sama teman-teman sampai benar-benar ikatannya semakin mengecil di dalam lingkaran mute-mutenya tadi ya. Kemudian ditambah 1 kali ikatan lagi untuk lebih memperkuatnya. Ini kalau cara bikin cincin. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan membuatkan untuk bikin gelang ya, bertahap aja ya teman-teman ya, supaya lebih fokus. Hari ini kita buat contoh, saya buat cincin dari tali semar yang elastis supaya gampang pada saat digunakan dan gampang pada saat teman-teman mau mengeluarkan cincinnya. Saat dibeli pun kita harus memikirkan konsumen kita saat menggunakan juga gampang. Jadi ini juga kenapa pakai tali semarnya yang elastis, supaya kalau jari orang kan kadang beda-beda tipis tuh lingkar jarinya, supaya pada saat teman-teman memproduksi cincin dari bahan yang elastis talinya, jadi teman-teman juga gampang yang diproduksi itu bisa cepat laris. Karena apa? Yang punya jari agak beda dikit masih bisa gunakan lingkaran cincin yang kalian buatkan ya. Oke, sampai di sini. Untuk pertanyaan yang lain-lainnya atau ada saran masukan dari teman-teman mau bikin seperti apa, mau bagaimana, silahkan di kolom chat ditulis ya pesannya kalian, atau maunya gimana, silahkan kasih pendapat. Dan tonton terus video-video yang saya buat untuk teman-teman di YouTube channel saya, Bar Cafe. Cukup hari ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.